Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Hari ini saya akan melakukan presentasi SOPA, yaitu Resum Keperawatan non-AP dan masalah halusinasi pendengaran di Wisma Sri Kandi RSC Glacier Yogyakarta. Dengan saya sendiri, Nova Ruhila, dengan NIM 2404-12004. Dengan identitas pasien, non-AP, usia 23 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Jatiayu, dengan masalah keperawatan gangguan persepsi sensori berhubungan dengan pendengaran. Dengan diagnosa medisnya F25.1, yaitu gangguan skizoafektif tipe depresif. Keluhan utamanya yaitu mendengar bisikan. Kemudian alasan masuk pasien dibawa oleh keluarga karena ada peningkatan gejala 2 minggu ini, mulai gelisah, tidak bisa tidur, dan 2 hari kemarin ngamuk. Mau nyekik ibu dan ayahnya, mondar-mandir seperti orang bingung, suka ngomong sendiri, suka mendengar suara-suara yang tidak jelas, ngomong suka ngelantur, suka bisa membaca kodam. Pasien punya rasa cinta dengan teman lelakinya yang bernama Umam. Saat pasien kumat, ini yang disebut umam terus. Merasa kalau umam suka sama pasien dan merasa umam datang ke rumah. Padahal tidak. Pasien sering berpikiran orang tuanya tidak seperti orang tua teman lainnya dalam perihal ekonomi. Pasien bila malam tidak mau tidur karena takut mimpi buruk. Pasien riwayat mondok di RSJG Oktober 2024 dengan F25.1 dan epilepsi. Kondisi jiwanya meningkat karena diduga pasien mau KKN, tetapi takut KKN-nya susah lalu dipikir kencang. Terakhir kejang 3 bulan yang lalu. Kalau kejang, kondisinya pusing dan langsung pingsan. Saat ini pasien mahasiswa semester akhir. Riwayat kesehatan. Keadaan umum kompos mentis, tanda vital 109 kali per menit, suhu 36,2 derajat Celcius, tekanan darah 120/85 mHg, pernapasan 20 kali per menit. Analisa datanya, yang pertama, pasien mengatakan kabarnya baik, pasien mengatakan jika masih mendengar bisikan tetapi sudah tidak jelas suaranya, pasien mengatakan jika mendengar suaranya saat malam dan saat sendiri, dan hanya bersikap bodoh amat saja dan mendiamkan bisikannya saja. Data subjektifnya, pasien tampak bicara menunduk, pasien tampak mondar-mandir sebelum diajak berbicara, pasien tampak kooperatif saat diajak bicara. Dengan diagnosa gangguan persepsi sensori berhubungan dengan gangguan pendengaran. Kemudian diagnosa yang kedua, dengan data subjektif, pasien mengatakan kabarnya baik, pasien mengatakan jika masih mendengar bisikan tetapi sudah tidak jelas suaranya, pasien mengatakan jika mendengar suaranya saat malam dan saat sendiri dan hanya bersikap bodoh amat saja dan mendiamkan bisikannya saja. Kemudian data subjektifnya, data objektifnya, pasien tampak bicara menunduk, pasien tampak mondar-mandir sebelum diajak bicara, pasien tampak kooperatif saat diajak bicara. Dengan diagnosa keperawatan, gangguan persepsi sensori berhubungan dengan gangguan pendengaran ditandai dengan F25.1. Kemudian, yang kedua, resiko perilaku kekerasan berhubungan dengan halusinasi. Kemudian, dengan intervensi keperawatan, manajemen halusinasi. Kemudian, implementasinya, yaitu mengajarkan pasien mengontrol halusinasi, membina hubungan saling percaya, memonitor perilaku terkait halusinasi, memonitor isi halusinasi, menganjurkan rutinitas harian, kolaborasi pemberian obat, yaitu trihexylphenidil 2 mg, clozapine 100 mg, risperidone 2 mg, phenytoin 100 mg. Kemudian, evaluasi
Pasien dengan SOAP, pasien bersedia bercakap-cakap umum baik dan tidur baik. Kemudian O-nya, kooperatif saat diajak bicara, makan minum obat dan ibadah teratur. Kemudian A-nya, masalah belum teratasi. B-nya, lanjutkan intervensi yaitu evaluasi kepatuhan obat. Kemudian ajarkan teknik bercakap-cakap. Kemudian pertanyaannya, yang pertama, apa dasar menegakkan diagnosa tersebut? Yaitu dasar saya menegakkan diagnosa tersebut yaitu karena gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran itu sendiri didapat dari data subjektif dan objektif. Dari subjektif, pasien mengatakan sering mendengar suara bisikan yang tidak jelas. Kemudian dari data objektif, pasien tampak berbicara sendiri, gelisah, mondar-mandir, dan sulit tidur. Selain itu juga didukung dengan riwayat diagnosis medis skizoafektif yang memang sering disertai halusinasi. Kemudian, pertanyaan yang kedua, jelaskan penyebab atau mekanisme terjadinya masalah. Mekanismenya sendiri, halusinasi ini terjadi karena adanya gangguan pada proses persepsi di otak, terutama karena ketidakseimbangan neurotransmitter seperti dopamin. Akibatnya, pasien tidak dapat membedakan mana rangsangan nyata dan tidak nyata. Pada kasus ini juga dipicu oleh stres seperti ketakutan menghadapi KKN, kurang tidur, dan riwayat gangguan jiwa sebelumnya. Kemudian pertanyaan ketiga, masalah mana yang harus ditangani terlebih dahulu? Menurut saya, masalah prioritas di sini adalah masalah pada halusinasi. Kemudian, pertanyaan keempat, kenapa itu jadi prioritas? Karena pasien sudah menunjukkan tanda-tanda sering mondar-mandir, bicara sendiri, gelisah, sulit tidur, sulit ibadah, dan takut tidur. Kemudian, apa intervensi yang akan saya lakukan? Intervensi yang akan saya lakukan yaitu manajemen halusinasi, seperti membantu pasien mengenali halusinasinya, lalu mengajarkan cara mengontrol seperti menghardik, mengalihkan perhatian. Selain itu, juga memastikan pasien minum obat dengan teratur dan menciptakan lingkungan yang aman. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, apa tujuan yang ingin dicapai? Tujuannya agar pasien bisa mengenali halusinasi yang dialami, mampu mengontrolnya secara mandiri, tidak menunjukkan perilaku kekerasan, dan emosinya lebih stabil. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, bagaimana saudara menilai tindakan berhasil? Keberhasilan sendiri bisa dilihat kalau pasien mengatakan suara sudah berkurang atau hilang. Pasien bisa mempraktikkan cara mengontrol halusinasi, kemudian tidak ada perilaku agresif, dan pasien tampak lebih tenang serta bisa berinteraksi dengan baik. Kemudian, pertanyaan terakhir, apa yang diajarkan kepada pasien? Yang saya ajarkan kepada pasien yaitu cara mengontrol halusinasi dengan menghardik, pentingnya minum obat yang teratur, apa itu 6 benar obat, cara mengelola stres, dan menjaga pola tidur. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.